Halo semuanya, di video kali ini aku akan melanjutkan review buku dari buku Bishop Dweck, yaitu adalah Katakan Kepada Mereka. Dan hari ini masih pembahasan di bab pertama, yaitu adalah 120 alasan kenapa setiap kita harus menjadi pemenang jiwa. Yaitu adalah poin yang pertama yang akan saya bahas adalah setiap kita harus menjadi seorang pemenang jiwa, karena tuaian itu sangat banyak. Sementara sedikit sekali orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang peduli akan pekerjaan ini. Di dalam Matius 9 ayat 37 berkata, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, di poin yang kedua ini menurut saya sangat berhubungan. Jadi untuk menjadi seorang pemenang jiwa bukan hanya butuh rasa peduli, tapi butuh ingredient ini, yaitu adalah di poin kedua. Memenangkan jiwa itu penting, karena itu membuktikan bahwa setiap kita ini mempunyai hati Bapa. Apa sih hati Bapa? Yaitu adalah yang tergerak oleh belas kasihan kepada yang terhilang. Di dalam Matius 9 ayat 36 firman Tuhan berkata seperti ini, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi untuk setiap kita menjadi seorang pemenang jiwa, tidak bisa hanya berhenti di kata peduli, tapi butuh yang namanya ingredient yang kedua, yaitu adalah belas kasihan. Dua hal ini bisa membuat setiap kita menjadi seorang pemenang jiwa yang dapat membawa setiap yang terhilang dengan hati seperti Tuhan Yesus, yaitu dengan belas kasihan. Kita harus punya sebuah kerinduan untuk yang namanya bukan hanya kita yang mengalami kasih Bapa. Kita harus punya yang namanya kerinduan melebihi kenyamanan kita. Kita harus punya kerinduan melebihi rasa nyaman kita, rasa aman kita, atau melebihi mungkin ketakutan kita. Ketakutan kita untuk berbicara, ketakutan kita untuk yang namanya menginjil, ketakutan kita untuk yang namanya menjangkau, itu harus kita kalahkan. Dan itu semua dapat digerakkan oleh rasa peduli kita dan juga belas kasihan kita, terutama belas kasihan. Karena dengan belas kasihan itu dapat menggerakkan hati kita untuk yang namanya bergerak, untuk yang namanya menjangkau setiap yang terhilang. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya yang kerinduan ketika kita mengalami cinta Tuhan, ketika kita mengalami pengampunan Tuhan, ketika kita mengalami betapa besarnya, luar biasanya kasih Tuhan. Kita gak boleh berhenti dengan rasa cukup untuk diri kita sendiri, tapi yang harusnya keluar di dalam hidup kita adalah, hati kita adalah, aku ingin setiap orang yang aku kenal, keluargaku, teman-temanku, atau bahkan orang yang kita gak kenal untuk mengalami apa yang kita alami, yaitu adalah kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu indah di dalam hidup setiap kita. Dan butuh yang namanya belas kasihan, dimana setiap kita ketika kita melihat siapapun di dalam hidup kita, bukan lagi dengan mata yang salah, bukan lagi dengan mata penghakiman, bukan lagi dengan mata cara pandang yang berbeda, tapi kita melihat dengan cara pandang Tuhan Yesus, yaitu adalah belas kasihan. Dimana firman Tuhan berkata, Tuhan itu melihat setiap yang terhilang itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, itu juga yang harusnya kita keluar di dalam hidup setiap kita. Kita butuh punya mata seperti Tuhan kita. Itu adalah mata yang penuh dengan belas kasihan. Nah, selanjutnya adalah poin terakhir yang akan aku share di video kali ini, yaitu adalah memenangkan jiwa itu penting sekarang. Karena ketika malam tiba, tidak dapat seorang pun dapat bekerja. Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu pernah bernubuat. Tuhan berkata bahwa selagi masih siang seharusnya kita ini bekerja. Karena ketika malam tiba gak akan ada orang yang dapat bekerja. Gak peduli seberapa kita ini diurapi, seberapa kita ini berbakat, atau seberapa kita ini bisa melakukan banyak hal. Kalau udah malam itu datang, malam itu tanda kutip waktu gelap itu datang, kita gak akan bisa lagi untuk yang namanya menjangkau. That's why untuk menjangkau jiwa-jiwa itu gak boleh ada yang namanya delay. Gak boleh kita berpikir nanti saja. Yang harus kita lakukan adalah melakukan sekarang juga. Di dalam firman Tuhan di Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi Tuhan berkata di dalam firman Tuhan ini, Tuhan berkata bahwa akan ada satu musim di mana
ketika seseorang pun gak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Mungkin kita udah gak bisa lagi namanya membicarakan Tuhan. Mungkin ketika nanti tanda kutip di akhir zaman akan ada momen kita gak bisa lagi menginjil. Kita gak bisa lagi membaca firman Tuhan sebebas sekarang. Kita gak bisa lagi sharing atau bersaksi seperti sekarang di sosial media kita. Mungkin akan ada hari gelap itu datang. Jadi jangan sampai kita menunggu tanda kutip hari gelap dan baru kita menjadi kebakaran jenggot, panik dan banyak hal. Karena kita melewatkan begitu banyak waktu untuk menjangkau. So lebih baik setiap kita ambil pertobatan hari ini untuk yang namanya aku mau menjadi penginjil mulai dari hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tapi start dari hari ini. Yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang penjangkau jiwa itu start dengan kita memikirkan siapa teman yang bisa kita jangkau. Mungkin dari sosial media kita bisa bersaksi, kita bisa yang namanya menginvite setiap teman-teman kita, ataupun sederhana dengan kita mau bertanya kepada siapapun, maukah mereka didoakan, apa yang bisa kita bantu. Itu adalah menjadi seorang penjangkau jiwa gitu. Nah jadi aku mengencourage setiap teman-teman yang mungkin hari ini merasa sepertinya gak ada tujuan untuk yang namanya menjangkau jiwa, gak ada alasan untuk yang namanya menjangkau jiwa, atau mungkin belum ada api untuk menjangkau jiwa. Saya mengencourage setiap teman-teman untuk membaca buku Bishop Dek, yaitu adalah Katakan Kepada Mereka. Karena dari buku ini begitu banyak alasan buat setiap kita ini menjadi seorang pemenang jiwa. Jangan sampai hanya karena kemalasan, hanya karena ketakutan, hanya karena keminderan, hanya karena rasa nyaman kita ataupun comfort zone kita, dan akhirnya kita diam menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa, dan akhirnya ketika waktu malam itu tiba kita udah terlambat, kita gak bisa lagi menyampaikan kabar baik. Jadi saya mengencourage setiap teman-teman hari ini untuk start, mungkin bisa dari baca buku ini untuk mendapatkan api untuk menjadi seorang pemenang jiwa. Mari kita setiap kita anak-anak Tuhan bangkit menjadi seorang pemenang jiwa. Dan satu lagi, di gereja saya di Overcomer Church, gembala saya selalu mengajarkan salah satu value yang begitu berharga, yaitu adalah bring the lost at any cost. Yang saya selalu garis bawahi adalah at any cost. Gembala saya gak berkata hanya sekedar bawa jiwa atau bawa temanmu, no. Tapi yang gembala saya katakan bring the lost at any cost. Karena satu jiwa itu begitu mahal di hadapan Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita lakukan adalah membawa jiwa dengan begitu rupa. Jangan sampai kita melakukan sekedar ya, oh saya udah melakukannya, jika ditolak ya udah selesai. Tapi yang harus kita lakukan adalah terus beriman, terus berdoa dan tidak menyerah. Karena bring the lost at any cost harus menjadi yang namanya value yang tertanam dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya tertanam, tapi berakar dalam hidup setiap kita. Setiap kita melihat jiwa-jiwa yang harus keluar dari hidup kita adalah aku mau membawa mereka mengenal Tuhan. Aku mau membawa mereka untuk mengalami cinta Tuhan. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. Dadah.